Tengsat. Si Suian putri sah Perdana Menteri. Teman kecilmu sejak dulu. Pasangan ideal yang diakui semua. Berani kau tolak perintah Kaiser? Dan malah memilih putri kedua? Guru negara pernah berkata, kediaman Perdana Menteri akan memiliki perempuan istimewa pembawa takdir yang bisa meramal masa depan. Akulah Seng, pemilik tanda teratai ini. Untuk menghindari bencana, rahasia ini selalu kusimpan rapat. 5 tahun berlalu, Yu King, kusediakan segalanya. Membantumu naik dari pangeran kedua, menjadi penguasa tertinggi. Malam ini puncak kebahagiaan kita. Yu King, akhirnya kau datang. Ada hal penting ingin kusampaikan. Hadamar, tentang diriku. Mengapa kau ingin membunuhku? Shi Xuan. Andai dulu bukan karena dirimu yang licik mendekati Kaisar. Schwer takkan dipaksa nikahi Jiang Linzhou si lemah itu. Hingga mati tragis. Jiang Gong kira meniru Schwer. Menggambar Huayan didahi. Lalu merasa diri, Ratu yang dideklarkan. Kau perempuan jahat, berani menirunya? Kini, pergilah menyusul Suer. Ramalan Guru Negara. Putri utama Si Suian dari kediaman Perdana Menteri. Santun, biak, dan bertanda takdir. Hari ini Kaisar tetapkan. Menjodohkan Si Suian dengan pangeran kedua. Pernikahan segera dilaksanakan. Aku terlahir kembali. Kembali ke masa lalu, saat dijodohkan dengan Jiang Yuki. Ayah, hamba keberatan. Meski Si Suian sempurna, tapi hati hamba sudah terpaut. Berani hamba mohon, ayah jodohkan putri kedua istana, Shi Tingxiue, dengan hamba. APA. Di kehidupan ini, Si Suian pasti kelendanggi Schwer sumber hidup. Kau takkan bisa menikahiku lagi. Dia juga terlahir kembali. Tengsat. Si Suian putri sah Perdana Menteri. Teman kecilmu sejak dulu. Pasangan ideal yang diakui semua. Berani kau tolak perintah Kaiser? Dan malah memilih putri kedua? Paduka, tenanglah. Hamba tahu perbedaan status, tapi hamba dan Ting Sue saling mencinta. Dan berjanji Sisha. Ini surat perintah kosong dari ibunda dulu, yang dihadiahkan Paduka, untuk menyelamatkan diri. Hari ini hamba gunakan surat ini, memohon restu pernikahan hamba dengan Ting Sue. Surat perintah kosong. Di kehidupan lalu kudukung ambisinya. Dengan surat inilah akhirnya, dia naik takhta sekerasa. Tak Yuzengka. Dia rela gunakan ini untuk si Ting Sue, di saat seperti ini. Paduka bijaksana. Bila pangeran kedua dan adik tiri, saling mencinta sedalam lautan, dan rela mengorbankan segalanya. Suian merestui mereka. Bila putra mahkota sudah bertekad, ditambah dengan surat perintah, pemberian Paduka dulu, lebih baik kabulkan saja permintaan sepasang kekasih ini. Urusan asmara tak bisa dipaksakan, agar tak ada konflik di kemudian hari. Sudahlah. Baiklah, semua permintaanmu dikabulkan. Shi Tingxiue. Dikukuhkan sebagai permaisuri pangeran kedua. Berdiri. Aku tahu kau juga hidup kembali, meski di masa lalu kau jahat dan iri, hingga bunuh Ting Sue. Tapi kita pernah suami istri, tak akan kuhabisi hidupmu. Di hidup ini hanya Ting Sue yang kucinta. Bila kau masih terobsesi pada setelah pernikahanku dengan Suer, boleh jadi sele. Jadikan aku selir? Jiang Yuking. Kau tetap sama seperti dulu. Sungguh menjijikkan. Kau. Kehidupan lalu, ternyata mereka juga kembali.
dari kehidupan sebelumnya? Dengar kabar, Pangeran kedua tolak lamaran putri Perdana Menteri. Malah pilih nikahi anak haram dari selir. Iya, katanya, si adik itu disebut wanita takdir sejati, sementara kakaknya, usaha sia-sia, bagaikan mimpi. Jangan lari, tangkap dia. Stop lari. Ke arah sana. Dulu aku diserang dan dikejar-kejar, menderita luka parah. Dia yang menyelamatkanku, kemudian kukirim orang mencari. Barutahu. Diaputri Sulin ke Diamant Perdana Menteri Shisuyan. Sayangnya saat itu sudah terdengar. Dia telah lama menaruh hati pada Pangeran Jiang Yuqing. Sekarang karena lamarannya ditolak. Beranti. Tuan, tidak pulang ke kediaman? Tidak, ke istana. Sui Er sudah pulang. Ayah, Sui Er. Ayah sudah dengar kabar dari istana. Jangan kau tangisi. Ayah tenang. Anakmu baik-baik saja. Si Jiang Yuqing biasa saja. Tak layak ditangisi. ayah, kami pulang. Pangeran kedua ini sungguh penuh perasaan. Cepat sekali mengirim mas kawin. Benar juga. Nona kedua benar beruntung. Dulu Nona sulung. Sok jadi putri utama. Sekarang kan sudah dibuang. Sama Pandren. Menderita karena ulah sendiri. Diam. Asal bicara. Ayah, anakmu tak menyangka. Kak King menghargai anakmu. Berkas pernikahan dengan edik kosong. Kakak tak marah kan? Apa maksudmu, adik tiri? Mengapa harus marah? Hanya pria yang kubuang. Dan pernikahan tak bergengsi. Anggap saja si Suian membuang sampah. Kau ambil saja. Kau harus pegang erat. Jangan sampai direbut orang. Shi Suan, Ting Sue berniat baik, tak perlu kasar begitu. Rupanya kau tak bisa move on. Sudahlah, janjiku masih berlaku. Setelah nikah dengan Ting Sue, akan kuberi status sebagai selir. Paduka Pangeran, putriku, putri resmi Perdana Menteri, tak pantas diperlakukan begini. Tenanglah, Yang Mulia. Swain Mensenteku. Tak tega lukai hatinya. Meski jadi selir, tak akan kusia-siakan. Salah pendapat. Zhang Yuqing. Nona si cantik luar biasa dan berbakat. Tak Panta Anya jadis selir. Jika Yang Mulia berkenan, kuingin jadikan putri mahkota. Dangan Zhangji. Persembahkan kerajaan untuk melamar Nona si Shisuyan. Paduka Putra Mahkota, ini bukan main-main. Yang Mulia Perdana Menteri. Ini kata hati nurani. Aku sudah lama mencintai Nona Suian. Cinta ini tumbuh dalam-dalam. Bukan sekadar gejolak sesaat. Hari ini ku dengar kabar tentangmu. Tak mungkin aku tinggal diam. Permata sepertimu tak boleh terabekan. Kumohon Paduka Menteri, sudikah menikahkan Nona Suian denganku? Aku bersumpah di sini, takkan kusia-siakan dirimu selamanya. Zhang Linzhou. Di kehidupan lalu dia kaisar sejati, berkarisma layaknya naga. Akulah yang mengubah mencuri keberuntungannya, memindahkannya ke Jiang Yuqing, membantunya naik tahta. Mungkin karena itulah, hidupku berakhir dengan tragis seperti itu. Ini hutangku padanya. Atas kebaikan Paduka Pangeran. Swain bersedia. Shi Suan,
Jangan kau sakiti aku. Dengan merendahkan dirimu, masuk pelukan kakakku. Yang bisa dia berikan, aku pun bisa memberikannya. Paduka Pangeran kedua, kau terlalu menganggap dirimu. Perkawinanku ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Urus saja jodohmu sendiri. Baik, sangat baik. Si Suyan, jangan menyesal nanti. Kita pergi. Tenanglah Suyan. Setelah kuucapkan ini, takkan ada penyesalan. Hidupku akan kujaga diri, takkan kubiarkan kau tersakiti. Terima kasih Paduka. Suyan percaya pada. Jika sudah begini, putriku Suyan mulai hari ini, kuserahkan pada Paduka Pangeran. Harap Paduka berbaik hati. Paduka Menteri tak perlu khawatir. Suyan adalah belahan jiwaku. Aku takkan mengecewakan. Ayah Paduka Pangeran, 2 hari lagi di Bashu. Akan terjadi banjir besar. Kita harus bersiap dari sekarang untuk kurangi korban. Ini masalah serius Suyan. Bagaimana kau tahu? Di dahiku ini, ada tanda teratai sejak kecil, bisa melihat masa depan. Tapi ku sembunyikan, agar tak timbul masalah. Begitu rupanya. Zhang Yuqing Keilonggong Phoenix. Tapi dapat ayam hutan. Aku akan ke istana. Laporkan banjir ke Kaisar untuk persiapan awal. Ayah tunggu. Pangeran kedua pulang kini. Pasti sudah menyiapkan rencana. Zhang Yuqing pasti pamer ingatan kehidupan lalu. Biarkan dia sombong dulu. Ayah dan Paduka Pangeran. Yang harus segera dilakukan. Segera ke Bashu. Sebelum Pangeran kedua, siapkan logistik dan bantu korban. Hanya begitu bisa merebut inisiatif. Sekaligus benar-benar membuat perubahan nyata bagi rakyat. Sui bicara masuk akal. Yang mulia Pangeran pertama, mari kita segera berangkat. Sui, jaga baik-baik dirimu di rumah. Suyan, tenang saja. Tunggu aku di sini. Setelah aku kembali dari Bashu, akan minta izin pernikahan ke Kaisar. Akan menjemputmu ke Istana Timur dengan megah. Ayo Nona, mengapa kita membeli begitu banyak ramuan obat dan ramuan ini bukan untuk perawatan biasa? Setelah banjir di Bashu, jika pencegahan wabah tidak cepat, maka yang menyusul adalah wabah mengerikan. Saat itu, ramuan penyelamat ini akan sangat langka. Aku harus mempersiapkan sebaik mungkin. Sudah dengar? Putri kedua sungguh luar biasa. Beberapa hari lalu dia meramalkan Bashu akan dilanda banjir. Kaisar mengirim putra kedua untuk bantu korban. Banyak nyawa terselamatkan. Memang benar, katanya di dahi putri kedua ada simbol lotus bersusun. Inilah tanda Dewi turun ke bumi. Shi Tingxue, Zhang Yuqing, kerja sama kalian rapi sekali. Cepat sekali mengklaim semua jasa. Lihat. Atiu Karita, putra kedua dan istrinya. Yang mulia putra kedua. Hamba bersyukur pada Yang Mulia dan Putri atas bantuannya. Seandainya Putri tidak, Meramalkan Bencana, keluarga kami di Bash sudah binasa. Yang Mulia Putri, Ibarra de Wipenolong, Terimala Ormakami. Silakan bangun, saudara-saudara. Menolong rakyat adalah kewajibanku. Yang Mulia putra kedua, Shi Tingxue. Tapi bagaimana dengan wabah yang akan melanda ibu kota? Bagaimana kalian akan antisipasi ini? Benar, Yang Mulia. Ada masalah lagi setelah banjir? Setelah banjir, apa yang terjadi selanjutnya? Kakak King bilang semuanya aman. Tapi kenapa si Suyan yakin sekali? Omong kosong. Dengan Ting Sue di sini, dia sudah antisipasi semuanya. Semua bencana telah teratasi. Korban Bashu sudah ditangani baik. Semua akan kembali tenang. Tak ada masalah lagi. Sudah kuhitung dengan teliti. Kerajaan kita akan damai dan makmur. Semua wilayah aman. Damai dan makmur? Jangan terlalu yakin. Berdasarkan pengetahuanku, setelah banjir, udara lembab dan panas. Sangat rawan wabah. Kurasa wabah sedang mengintai. Shi Suyan, jangan menakuti orang. Kau hanya carry perhatian.
Untuk selamakan, muka sendiri. Weba, di kehidupan lalu tidak ada kejadian seperti ini. Sure Suean pasti merencanakan sesuatu. Di kehidupan lalu, wabah bisa dicegah karena aku sudah mengantisipasi. Kupotong dari sumbernya. Sekarang di kehidupan ini, belum sempat kuatur. Wabah tak terhindarkan. Saudara-saudara, jika percaya pada, belilah ramuan pencegah wabah. Lebih baik sedia payung. Sedia payung sebelum hujan. Ini, apa yang dikatakan Nona si benar? Kayaknya enggak mungkin. Putri kedua sudah bilang negara aman sentosa. Dia kan cuma mantan tunangan. Bisa tahu apa? Kakak, buat apa susah-susah begini? Cuma biar dicari perhatian, sampai tega mengarang kabar burung yang mengerikan. Masa ia ada wabah? Apa Ting Sue tidak bisa meramal? Kau pasti cemburu sama Ting Su, sengaja bikin rusuh. Omongannya mana ada yang percaya. Cuma bekas tunangan pangeran yang dicampakan. Ayah, dia cuma iri sama putri kedua. Sengaja bikin onar. Mau saingin popularitas putri. Bahkan maksa kita beli obat. Gue yakin dia cuma pengambil untung dari bencana. Cukup sampai di sini. Percaya atau tidak terserah. Tapi wabah ini sangat ganas. Nggak sampai 1/4 jam. Sudah akan terlihat gejalanya. Baik. Hari ini saya akan tunggu sampai 1/4 jam. Lihat kau bisa berkelit. Kalau ternyata nggak ada wabah, kau mau gimana? Kakak, sekarang minta maaf masih bisa. Daripada nanti malu sendiri, cuma jadi bahan tertawaan. Sure Ting Shua. Kalau kau benar putri terpilih langit, harusnya kau beri tahu kebenaran pada semua orang. Kalau sampai terlambat, masa pencegahan terbaik. Nanti kalau kaisar marah, kau berani tanggung jawab? Atau jangan-jangan kau sama sekali bukan putri terpilih langit? Diam. Nona tidak apa-apa? Dasar perempuan mencemarkan nama Ting Sue. Ting Sue itu baik hati, enggak mau meladenimu, malah semakin menjadi. Hubrai tahu. Ting Sue adalah putri langit sejati. Setiap katanya adalah nasihat berharga. Tak boleh kau sebarkan fitnah, membalik fakta. Beneran nih? Kak Cheng, jangan karena aku merusak hubungan dengan kakak. Kakak dia, mungkin hanya salah langkah. Shi Suean. Hari ini kau hina Ting Su, mensila takdir langit. Sekarang, segera minta maaf ke Ting Sue. Minta maaf pada putri kedua kami. Henny here. Pasti dia iri sama putri kedua. Sengaja sebarkan rumor. Kakak, aku tahu pangeran kedua memilihku. Kau tak rela. Tapi kenyataan tetaplah nyata. Akila yang dipilih langit. Putri terpilih langit. Kap teratai di dahi ini. Bukti terbaiknya. Sure Ting Shua. Kau ini putri langit atau bukan? Benar atau palsu? Kau sendiri yang tahu. Kau pakai cap palsu di dahimu tiap hari. Atau dengan kebohongan dan fitnahmu. Kak King, kakak dia berani mukulaku. Aku cuma mau nasihatin agar dia berhenti salah jalan. Tak kesangka dia tiga berbuat begini padaku. Kak King, wajahku sakit sekali. Sure Suean. Kau benar-benar wanita jahat. Beraninya kau menyelidiki Sue. Kak Ching jangan salahkan kakak. Dia pasti tidak sengaja. Hatinya terlalu tersiksa. Harusnya aku tidak membuat kakak marah. Oh begitu? Adik tiri memang suci mulia ya. Aku meremehkan. Tapi entah air matamu ini, berapa persen kepalsuannya? Berapa banyak? Yang untuk akting di depan pangeran kedua? Shi Suean. Kau berani menghina Dewi Suci di depan umum. Menghina keluarga kerajaan. Jalankan hukuman. Sayap. Hari ini akan kubuat kau mengerti. Memalsukan takdir itu konsekuensinya mahal. Apa arti penderitaan sebenarnya? Eksekusi. Le Pascan Nona Seya. Yang mulia pangeran kedua, Nona saya difitnah. Aku mohon ampunanmu. Chantao. Chantao. Berdiri saja buat apa? Eksekusi. Jiang Yuking. Pangeran utama sudah melamar di kediaman Perdana Menteri. Kini aku istri resmi pangeran utama. Jika kau sentuh aku hari ini, berarti kau melawan putra mahkota. Berani kau tanggung akibatnya? Permaisuri pangeran utama, Shi Suean,
Jangan kira kakakku benar-benar mencintaimu. Dia hanya kasihan padamu dan berpura-pura saja. Kau anggap serius diri sendiri? Benar? Pangeran utama mulia. Mana mungkin menikahi wanita ditolak lamaran? Kerasa dia gagal memalsukan diri, lalu ingin merangkul pangeran utama. Sungguh tak tahu malu. Wanita sesat. Jangan sok kuasa di sini. Beraninya melawan pangeran kedua dan permaisurinya. Hari ini akan kulihat apakah kakakku benar membelamu yang sudah ditolak ini hingga berani hadapiku. Apa masih menunggu? Eksekusi. Kalian akan dapat balasan langit. Ini. Siap. Yang mulia pangeran utama. Ibu kota sudah dekat di depan. Walau urusan bencana sudah selesai, tapi aku masih merasa tak tenang. Siap. Berhenti. Jiang Yuqing, Shirting Xue. Kalian berdua bodoh. Saat wabah datang, tak ada yang bisa lolos. Kak King, dia mengumbar kata-kata sesat, menyesatkan orang. Menurutku lebih baik tampar 100 kali, supaya dia tidak lagi mengeluarkan kata-kata kotor yang menghina takdir. Baiklah. Pengawal, tampar 100 kali. Biar dia tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Berani-beraninya. Jiang Yuqing, karma akan menghampirimu. Dasar penjahat. Kalian semua akan dapat balasan. Kakak, penampilanmu sangat menyedihkan. Kira pangeran mahkota benar akan menikahimu? Mimpi. Kau takkan bisa mengalahkanku. Seumur hidup takkan bisa menang. Sorot mata kakak. Masih sama menyeramkannya. Masih tidak terima ya? Adik sangat ketakutan. Kak Yuqing, kakak melihatku begitu. Aku akan mimpi buruk nanti. Mata itu juga sebaiknya dicungkil. Agar tak bisa melirik lagi. Sekalian mencegahnya merayu pria lain. Baik. Asal Shwer senang. Kau boleh berbuat apa saja. Kuma sepasang mata. Maka adik yang akan melakukannya. Agar tak ada masalah nanti. Mata kakak ini memang cantik sampai bikin iri. Shi Xuan, di kehidupan lalu kau palsukan diri. Ini hutangmu pada Ting Xue. Kini saatnya membayar. Anticamp. Ting Xue. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana? Jeanne Yuqing, Berani-Beraninya. Pada calon permaisuri mahkota, mengambil hukum sendiri dan mempermalukan. Saudara, dia penghasut. Palsukan diri sebagai Dewey Takter. Lukai Tingxiu. Hanya memberi pelajaran. Jeanne Yuqing. Dan kalian semua, Bego taktau diri. lihat baik-baik. Siapa sesungguhnya Dewey Tak... Ini, lihat tandanya. Ada tanda di dahinya. Mungkinkah dialah Dewi Takdir? Lapor. Pangeran kedua, ada masalah. Wabah merebak di luar kota. Banyak warga sakit, berbondong ke kota. Apakah itu? Apa yang dikatakan wanita itu benar? Dia adalah gadis takdir sejati. Kedua pangeran itu berkata sebelumnya, Kutai Minen, bukankah itu palsu? Jika ada wabah, Nona sebelum itu, mari kita beli obat. Tidak mustahil. Ini tidak mungkin. Tidak ada wabah di kehidupan terakhir. Ini tidak akan pernah periksa lagi. Ya. Dengarkan Salju, bukankah kau putri takdir? Mengapa tidak diprediksi wabah ini? Saudara King, jangan khawatir. Pasti dia.
Pasti wanita berakan ini. Apa yang terjadi dengan konspirasi? Mungkin wabah ini, dia membuatnya. Untuk menjebak kita, dapatkan simpati. Ya, mungkin saja. Kalau tidak, bagaimana bisa terjadi? Itu benar. Sebelum dia meminta kita untuk membeli obat, mungkin sudah direncanakan. Hati yang jahat. Saat mendengarkan salju. Sekarang Anda ingin membalikan hitam dan putih. Usia. Jika bukan karena kau di sini, menyebarkan kepanikan, bagaimana bisa ada kekacauan di dalam dan di luar Beijing? Orang-orang, semua orang harus percaya pada saudara Kim. Harus percaya padaku, wabah ini datang. Seseorang harus membuat masalah di belakang. Itu benar. Tidak ada epidemi seperti itu di kehidupan sebelumnya. Konspirasi wanita narkoba ini, mendengarkan salju, adalah takdir sejati. Aku tidak akan membiarkannya terperangkap lagi oleh wanita ini. Jika aku benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat wabah, lalu kenapa aku dua kali mengingatkan kalian? Mengapa membijak orang lagi? Beli obat untuk wabah. Apa yang saya gambar? Apakah saya menggambar? Kau beri kesempatan untuk memersikan air kotor. Benar dan salah. Prioritas utama adalah menyelamatkan orang. Pengumuman soliter. Semua orang yang terinfeksi. Biaya konsultasi. Semua ditanggung oleh Istana Timur Sea. Yang Mulia Red. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, jika wabah ini, itu benar-benar dilakukan oleh Nona. Kenapa dia harus membiarkan pangeran? Uang untuk kita. Bukankah ini sulit untuk menyenangkan? Benar. Saya melihat siapa yang benar-benar untuk orang-orang. Siapa reputasi. Sekarang sudah jelas. Putri saya dan saya juga peduli dengan orang-orang. Kecuali untuk diagnosis dan perawatan gratis yang dijelaskan oleh Kaisar. Semua korban yang sakit. Anda juga bisa pergi ke istana pangeran kedua. Setiap orang, cepakan 5 atau 2 perak. Yang Mulia juga ingin mengirim perak. Ini benar-benar palsu. Yang Mulia, uang untuk menyembuhkan kami. Yang Mulia, saya telah dianiaya sebelumnya. Itu berarti lebih baik daripada bernyanyi. Mungkin itu omong kosong. Kaisar sangat baik. Hanya saja di dalam dan di luar Beijing ini, banyak korban. Ini 2 perak. Saya khawatir pangeran kedua tidak mampu membelinya. Ini bukan masalah bagi Kaisar. Aku punya cara sendiri. An, kau terluka parah. Aku akan membawamu kembali ke rumah. Jangan khawatir. Hal hari ini, orang-orang yang menghina Anda, saya tidak akan melepaskannya di masa depan. Wanita, belum kembali ke rumah. Diduga malu di sini. Belum cukup? Kakak Cheng. Yang Mulia, pangeran kedua. Ini adalah pekerjaan rumah saya. Gadis kecil belum lewat. Tidak? Pangeran kedua turun tangan. Pergi. Berlutut. Anda adalah binatang jahat yang tidak tahu. Aku tidak berlutut. Jelas dia. Kenapa kau tidak menghukumnya? Sebaliknya, pukul aku. Tempat tinggal. Beraninya kau berdalih. Suster yang berulang hampir mati. Datang. Beri aku gadis jahat ini ke kuil. Perawatan ketat. Ya. Tidak, aku akan pergi sendiri. Lanjutkan. Antua, hari ini adalah kelalaian. Kau menderita. Yang Mulia tidak harus menyalahkan dirinya sendiri. Terima kasih kepada Yang Mulia. Anne Berserker. Jangan khawatir. Mereka begitu. Kesepian tidak akan pernah menyerah. Terima kasih Yang Mulia. Hanya dendam saya sendiri. Saya ingin melaporkan sendiri. Jiang Yuking mendengarkan salju. Utang darah kehidupan masa lalu dan sekarang. Saat aku berumur, aku akan melipat gandakan diri. Gadis pemberontak ini berani melakukannya hari ini. Hal-hal yang sangat menyedihkan. Orang tua tidak bisa membiarkannya. Yang Mulia, ada sesuatu. Pada saat itu, salju tidak. Putri kandung saya. Apa? Ibu tahun itu, dalam perjalanan ke provinsi. Sayangnya dinodai oleh satu tempat. Hanya dia. Nyonya meninggal karena depresi. Pria tua itu berhati lembut. Saya ingat bahwa dia adalah seorang wanita. Sepotong daging yang jatuh. Hanya membesarkannya di rumah. Siapa yang tahu itu adalah memelihara harimau. Besok akan memasuki istana. Yang Mulia, semua kebenaran ini. Ternyata begitu. Waktu. Kalian semua ingin menghancurkannya. Oke, kalian tidak baik.
Jangan salahkan aku. Lari setiap tahun. Jangan. Jangan. Tidak bagus. Ini bukan mimpi. Ini benar. Aku akan menyelamatkan ayahku. Siapa? Perdana Menteri. Menyalahkan seseorang yang menginginkan hidupmu. Aku ingin hidupku. Siapa itu? Tanya Raja Yan. Ayah. Ayo orang. Ayo, ada pembunuh. Cepat. Ayah. Ayo orang. Tolong cepat langsung. Tolong, langsung. Langsung. Kakak, kau sangat kejam. Ayah sangat mencintaimu. Kau vegetarian. Bukti orang tua ada di sana. Apalagi yang bisa kau katakan? Bukan aku. Itu kalian. Kalian mengirim seseorang untuk menyakiti ayah. Kalian akan menjebak aku. Bing Kai. Hanya and Dan Perdana Menteri di tempat kejadian. Dan senjata itu tepat di sebelah Anda. Kau bilang pada siapa yang bisa menjebak Anda? Datang, ambil pembunuhnya, masuk ke penjara, menunggu rambut jatuh. Ya. Jiang Yuking mendengarkan salju. Tidak ada balas dendam. Saya bersumpah tidak akan menjadi manusia. Bawa pergi. Tidak bisa, aku tidak bisa melihat wanita itu dianiaya. Sekarang aku bisa menyelamatkan Nona, hanya yang mulia. Aku akan meminta yang mulia. Yang mulia, yang mulia. Siapa yang berani di sini? Yang mulia. Tolong selamatkan Nona Seiya. Anda adalah gadis musim semi di sekitar An-An. Apa yang terjadi? Yang mulia, dia diserang oleh pembunuh. Sekarang terluka parah dan koma. Pangeran kedua dan wanita kedua bergegas ke tempat kejadian. Mereka percaya bahwa itu adalah tangan Nona. Mereka mengambil Nona, mengatakan itu akan masuk ke penjara. Apa? Siapkan kuda untuk segera memasuki istana. Ya. Aku tidak pernah berpikir. Kau akan ingin membunuh ayahnya sendiri. Tidak sebagus binatang buas, kehilangan Tuhan. Bilang aku menyakiti ayah. Jiang Yuking. Jelas bahwa Anda berbagi polusi. Kirim orang untuk membunuh dan menanamnya padaku. Terutama putri baiknya. Berani bilang dia bersih? Anda berani berbicara keras. Perani memfitnah mendengarkan salju. Jika bukan karena hati salju, bagaimana aku bisa tahu? Kau vegetasimas. Jadi, itu adik ipar yang baik dari Dewi Takdir. Diprediksi sebelumnya bahwa saya akan melakukan pembunuhan. Jadi Anda membawa petugas. Datang dan rampai aku. Jika tidak mendengarkan hati Sue, saya punya firasat bahwa niat Anda salah. Bantu aku tepat waktu. Kalau tidak, ayahmu telah lama menjadi korban. Jiang Yuking. Anda mengambil seorang wanita Yuler Kalajengking. Dang Chengbao. Benar-benar cacing yang buta. Tempat tinggal. Saya pikir Anda benar-benar ingin mati. Namun, jika kau mau tunduk padaku sekarang, mengakui bahwa Anda bingung, membuat kesalahan besar, saya masih bisa mengingat cinta lama, pergi ke ayah dan memohon padamu untuk menyelamatkan hidup. Di masa depan, aku masih berjanji padamu. Jiang Yuking. Anda memiliki wajah palsu. Itu menjijikkan. Saya, saat aku berumur, dan tidak akan. Karena kau ingin mati, maka aku akan. Kau begitu saja. Waktu yang baik.
Saya tidak tahu malu ketika saya sekarat. Dalam upaya untuk merayu saudara Qing, kau terlihat sangat menjijikkan. Saat mendengarkan salju, Kau Demi Kigoizon, kirim pembunuh untuk menyerang ayah. Ayah terluka parah dan tidak bangun. Aku akan membunuh. Kakak, cedera ayah adalah apa yang kau lakukan. Apa yang harus dilakukan dengan saya? Itu kamu. Favorit ayah sejak kecil. Aku pernah memikirkan perasaanku. Sekarang, ini semua adalah giliranku. Jiller Mew, kau menyamar sebagai putri takdir. Jiang Yuqing akan menemukan cepat atau lambat. Anda tidak memiliki kehidupan yang baik. Aku akan membiarkan dia. Tidak pernah ada kesempatan untuk menemukan. Kakak, ini mulut yang tajam, tetap juga merupakan momok. Aku akan meracuni kamu. Aku melihat orang bodoh. Bagaimana Anda bisa meminta bantuan yang mulia? Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Saat kau mendengarkan salju, kau berani. Aku tidak berani. Saudari, kau harus. Itulah yang kau lakukan. Shirting Shua, kau rekuni suaraku. Tak bisa tutupi kejahatanmu. Langgit yang adil, kau akan dapat balasan. Diam kau perempuan. Sekarat masih lancang mulut. Akan kupastikan, kau tak bisa bicara lagi. Mari lihat Baisu. Bagaimana bangkitnya? Aya Honda, suis en tac main qu'inversala. Pasti ada yang menjebak. Lin Yo, aku belum memutuskan. Kumatahan di Dali Temple. Wabah dan kasus pembunuhan. Harus ekstra hati-hati. Aya Honda. Ini semua karena takdir yang terbalik. Sui An punya lambang teratai. Itula takdir sejati, dira Aziakan. Untuk hindari bencana, putri kedua Siting Sui, latar dan tahi lalatnya, semua palsu. Penasihat, ini benar? Paduka, tadi malam bintang, di kediaman Perdana Menteri, tanda Phoenix sejati kembali. Jika ditetapkan, negara makmur. Jika penipu merebut, negara kekal. Kalau begitu, kasih kesempatan pada Sui An. Jika bisa buktikan diri sebagai orang terpilih, aku akan percaya alasannya. Terima kasih Ayahanda. Berani-beraninya sembunyi. Berapa lama bisa bersembunyi? Shirting Shua, bahkan jika aku mati, jadi hantu balas dendam, takkan kubiarkan kau tenang. Lebih baik kau mati saja. Kak Cheng, kenapa kau di sini? Aku cuma ingin diamkan dia, yang bicara ngawur. Apa kau masih sayang dia? Sayang dia? Swear kau terlalu baik, biar mati begitu. Terlalu mudah baginya. Maksud Kak Cheng. Shi Suan, kau suka gambar hiasan di dahi. Pura-pura dewi, hari ini ku beri cap, yang takkan hilang selamanya. Jiang Yuqing, Shirting Shua, pasangan brengsek ini pasti mati mengenaskan. Merlek, ujung-ujungnya cuma bisa ngomong. Tapi sebentar lagi, mulut ini pun tak berguna. Dengetak, Kak? Kak King sekarang, cuma percaya padaku. Sekeras apapun kau memaki, takkan ubah apapun. Kalian berdua, sangat memuakkan. Satu berpura-pura. Kejahatan kalian, diawasi langit. Akan kubalas setimpal. Sekarat masih lancang, berani menjelekkan Swear lagi? Masih tak mengaku sampai melihat peti mati. Baiklah, hari ini kunyahkan belati ini, untuk kau rasakan sakitnya. Antican. Zhang Yuqing. Kosingu Turan Ajar. Berani menyiksa keluarga pejabat di penjara kekaisaran? Saudara, dia mencoba membunuh ayah. Ini kejahatan besar. Kuhukum Demi Catalan. Yang mulia pangeran pertama, kakak. Diam, wanita Jaini. Nanti kuhitung dosamu. Surat keputusan kekaisaran ada di sini. Segera Berlutu Terimatita. Perintah Kaisar. Perintah untuk Si Suian dan Si Tingsui menghadap besok siang ke istana. Untuk buktikan takdir. Terimalah titah ini. Sayal, kenapa Kaisar masih ragu? Aku putri terpilih. Bagaimana buktikannya besok? Hamba terima titah.
Schwell. H. hamba, terima titah. Bagaimanapun caranya, besok harus ada cara membuktikan diri sebagai putri terpilih. Dia yang setengah mati ini, pantas menghadap kaisar? Jangan-jangan dukun jahat. Mensemri istana. Aku juga khawatir kakak, kalau besok marah dan bikin wabah lagi, bagaimana nanti? T'accusa Kalian khawatirkan. Besok siang, Kita lihat. siapa Phoenix sejati? Dan siapa ayam hutan? Lapor Yang Mulia Pangeran, luka Nona Si telah diobati, tapi bekas lukanya banyak. Kelak mungkin akan meninggalkan bekas permanen. Zhan Yuqing, Shi Tangxu. Aku paham. Kau boleh pergi. Baik. Kemarilla. Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan hamba. Maaf datang terlambat. Membuatmu menderita. Lukaku tak berarti. Yang kesiangi shirting shua. Tiga berbuat begini. Walau bukan anak kandung. Ayah merawatnya 20 tahun lebih. Dia tega melukainya. Menyeru orang bunuh. Kini ayahku tak sadarkan diri. Aku. Asalkan kau bisa membuktikan diri sebagai gadis terpilih, kita bisa ungkap kebohongannya. Membalas dendam ayahku. Besok saat verifikasi identitas Sui An. Apa kau yakin? Tenang saja Yang Mulia. Dendam ini takkan kumaafkan. Akan kubuat dia bayar setiap. Père Kayala. Apapun yang terjadi besok. Akan Kulin Dingiko. Terima kasih Yang Mulia. Shirting shua. Kepalsuan takkan pernah jadi kenyataan. Besok, akan kusobek topengmu dengan tangan sendiri. Guru negara bilang di kediaman kanselir ada gadis terpilih. Bisa meramal masa depan. Menjaga kemakmuran negeri. Kedua putraku saling berdebat. Mengklaim masing-masing punya gadis terpilih. Hari ini aku akan melihat langsung siapa di antara kalian berdua yang benar-benar bisa lindungi Daki, gadis terpilih sejati. Paduka, tanda teratai di dehiku ini. Pertanda takdir surga. Ramalan banjir sebelumnya sudah jadi bukti. Ayah, kata-kata Ting Shua benar. Dialah gadis terpilih sejati. Soal si Sui An, dia cuma penipu uluk dan berdosa melukai ayahku. Dia tak layak berdiri di sini. Yang Mulia Pangeran Kedua terlalu gegabah berkomentar. Sui An punya tanda teratai alami. Ramalan wabahnya terbukti benar. Manayong asli dan palsu. Tak bisa kau tentukan sendiri. Yang Mulia Putra Mahkota. Masalah wabah ini, Der Kaiser Shi Xuan, untuk menciptakan ilusi dirinya sebagai gadis terpilih. Paduka Kakaku ini sese, merampas identitasku, menepur putra mahkota. Hamba rela tebus dosa kakakku. Shirting shua. Simpanlah sikap munafikmu ini. Hari ini akan kubuktikan jati diri. Untukku. Dan ayahku yang terluka parah. Kidailan. Paduka, mohon mulai verifikasi. Paduka, Hambaraza, masalah ini sudah jelas tak perlu. Kukap. Bawa barang itu ke sini. Baik. Guru negara. Hadirin sekalian. Tadi malam di menara observasi, aku menemukan sesuatu yang terkait takdir bangsa. Kini ada dalam kotak ini. Karena kalian berdua mengaku bisa meramal masa depan. Coba tebaklah, apa isi kotak ini sebenarnya? Tulis jawabannya, yang benar dialah terpilih sejati. Aku bukan gadis terpilih asli. Bagaimana bisa tahu isi kotak? Jika tentang masa depan, masih bisa minta bantuan King Ge. Tapi di situasi ini, harus bagaimana? Jika terbongkar, pastilah aku dipenkang. Adik. Kenapa lama sekali memegang kuas, tapi tak kunjung menulis?
Apakah jawabannya sesulit itu? Atau mungkin adik sama sekali tak tahu jawabannya? Ting Shue, Ada APA? Cepat tulis. Apa yang kau prediksikan? Aku. Kenapa? Takdir putri kedua hari ini tak bekerja? Atau harus ada pangeran kedua yang mengingatkan, baru bisa ingat? Kemampuan adik sudah hilang. Butuh waktu pulih. Tidak tahu. Apa waktu 1 dupa cukup? Ayahanda. Si Ting Shue belum menulis. Membuktikan dia tak bisa meramal isi kotak. Bukan putri terpilih sejati. Identitas mereka sudah jelas. Bukan begitu Ayahanda. Pasty Ting Shue saat meramal banjir dulu. Kehilangan tenaga gaib. Jadi agak tertunda. Ting Shue, katakan yang sebenarnya. Ya, benar. Mohon yang mulia, beri hamba waktu lagi. Baiklah. Ku beri waktu 1 dupa. Bagaimana ini? Aku bukan putri terpilih, bahkan dengan waktu lebih. Untuk KPA, perempuan si Suian itu mendorongku ke jurang. Kebetulan pendeta istana suka. Giok bernuansa anggur. Dia juga pernah bilang, takdir putri terpilih, cocok dengan lambang teratai. Giok teratai. Aku tahu. Bava Ka Sini. Jawaban mereka berdua ternyata sama persis. Giok putih kelopak teratai. Aku benar. Siakerla, ternyata benar selera pendeta. Lang pun mendukungku. Dia bukan putri terpilih. Bagaimana bisa tahu isi kotaknya? Mungkin dia menebak. Dari selera pendeta, hanya keberuntungan. Selera pendeta akan Giok. Sudah diketahui si Suian ini pasti hanya menebak. Ramalan sejati butuh energi. Tak semera ITU. Dia berpura-pura keterlaluan. Benar. Kau cuma beruntung. Jangan sombong. Bagaimana kau tahu yang nebak ini? Bukan dia? Ayahanda, mari kita uji lagi. Hamba setuju. Aku bisa nebak sekali, tapi tak mungkin lagi. Harus bagaimana? Adik Tiri. Kucing buta nemukan tikus mati. Enak ya? Tapi entah sampai kapan. Keberuntunganmu bertahan. Si Suian, jangan sok. Tebakan kosong pun jadi keahlian. Tunggu saja. Aku akan membuatmu tidak akan pernah bangkit lagi. Baiklah, kita lihat nanti. Benda milik penasehat kerajaan. Mungkin masih bisa ditebak seleranya. Tetapi benda dalam kotak emas ini adalah yang kumasukkan sendiri. Sebelum tiba ke sini, tidak ada seorang pun yang tahu. Sekarang, ku beri kalian kesempatan terakhir. Katakan apa ISI kotak ini. Yang mulia, hamba telah mengetahui jawabannya. Baiklah, tuliskan jawabanmu di sini. Baik. Adik Tiri, ini soal yang Kaisar sendiri buat. Bukan hal sepele. Kalau tidak tahu jawabannya, jangan asal bicara. Atau itu akan jadi kejahatan menipu Kaisar. Shi Suian, jangan kau menakut-nakuti di sini. Ting Shue adalah orang pilihan takdir. Mana mungkin tidak tahu? Pangeran kedua ini sangat percaya. Mari kita lihat. Si Ting Shue, apa kau sudah punya jawaban? Saya. Hamba. Jika pemalsuan sebagai anak takdir terbongkar, itu hukuman pancung karena menipu Kaisar. Tapi saya tidak tahu selera Kaisar. Mau menebak pun tak tahu caranya. Harus bagaimana ini? Ternyata takdir permaisuri pangeran kedua. Hanya Karangan Kosong Belaka. Dibuat Tampa Dasar. Kau bohong. Saya hanya merasa ini terkait nasib negara. Harus lebih berhati-hati. Tidak seperti orang lain yang hanya ingin pamer. Benarkah? Saya kira permaisuri pangeran kedua takut akan nasibnya sendiri karena memalsukan status anak takdir. Takut nyawanya terancam. Bagaimana kalau kita beri waktu 1 jam tambahan? Bagaimana? Kau.
Ting Sue sudah selesai menulis? Ayah, jawaban Ting Sue ada di sini. Pasti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Cuma takut kakaknya si Suian akan malu. Jadi ragu sampai sekarang. Dia baik hati. Harap ayah adil menilai. Berikan ke sini. Kau. Paduka mohon ampun. Hamba mengaku bersalah. Aku mengaku. Semuanya. Kalian berdua. Ternyata sama-sama benar. Kotak ini memang kosong. Kosong? Aku benar lagi? Dia bisa tebak lagi? Ini mustahil. Kebetulan atap. Harap ayah adil. Ting Sue sangat cerdas. Sudah paham ujian Paduka. Tahu soal ini tak ada jawaban. Jadi mengumpulkan kertas kosong. Sedangkan si Suian malah menulis karakter kosong. Itu tindakan berlebihan. Malah jadi tak elegan. Kosong dan karakter kosong beda. Satu berarti Kau memutar balik fakta. Kurasa kau hanya ingin berlagak misterius. Kukap, Ting Sue. Mengapa kau mengaku bersalah tadi? Bersalah ETC APA? Hamba. Yang mulia, hamba mengaku bersalah. Karena penggunaan tenaga spiritual akhir-akhir ini membuat kemampuan meramal melambat. Yang mulia sibuk mengurus negara. Hamba malah menghamburkan waktu. Sungguh merasa bersalah. Tidak apa. Putri terpilih langit terkait nasib negara. Harus ditangani hati-hati. Bangunlah. Alinuyum juga seri di ronde kedua. Apa kau punya cara lain untuk membedakan asli dan palsu? Yang mulia, takdir langit tak bisa diukur cara duniawi. Tapi ada batu pusaka di dinasti kita, turun-temurun sejak berdirinya negara, bernama batu penguji langit. Konon batu ini akan bersinar terang jika bertemu yang ditakdirkan. Tapi ridap di hadapan orang biasa, jika yang mulia setuju. Bisa kita gunakan untuk uji. Baik, bawalah batu penguji langit. Hari ini kebenaran harus terungkap, tak peduli asli atau palsu. Perintah yang mulia. Batu apapun itu, aku sudah benar 2 kali. Langit pun mendukungku. Mungkin aku layak jadi putri terpilih yang sebenarnya. Shi Suian, 2 kali itu hanya kebetulan. Tapi batu penguji ini suci. Pasti bisa bedakan yang asli. Lihatlah bagaimana kau menipu nanti. Justru bagus. Aku tak sabar dibuktikan oleh batu penguji ini. Agar kalian semua tahu wajahmu yang jelek saat sadar. Palsu. Kau pikir bisa menang? Mimpi di siang bolong. Pangeran kedua. Kebenaran akan terungkap nanti. Sebelum itu, Yang mulia Pangeran. Jaga mulutmu baik-baik. Jangan sombong. Nanti saat batu penguji menyala, akan kulihat makhluk apa yang kau lindungi ini. Kakak, ini kesempatan terakhirmu. Jika mengaku sekarang, masih bisa kupikirkan sebagai saudara. Mohon ampun pada Kaisar dan kakak Ki, agar matimu lebih terhormat. Ting Sue benar. Jangan melawan sia-sia lagi. Nanti, di depan batu penguji kau akan ketahuan. Akhirnya lebih menyedihkan. Pangeran kedua, urusi dulu masalahmu sendiri. Asli atau palsu, segera terungkap. Alinuyum, mule. Baik. Para hadirin. Batu ini bernama penguji langit. Peninggalan zaman kuno. Jatuh bersama meteorit. Sebagai pusaka suci, bisa merasakan energi. Kai takde paling murni. Darah takdir sejati akan membuat batu berpindah. Darah palsu hanya akan mengotori permukaan batu. Hari ini kita uji keaslian dengan metode tetes darah. Shi Suian, kau dengar? Uji darah pembuktian. Kecerdikanmu yang konyol ini tak akan berguna sekarang. Sebentar lagi kulihat. Darah kotormu bagaimana mencemari batu suci ini. Kakak, lebih baik jangan dicoba. Mengaku sekarang, Vajinda mungkin masih mengampuni. Adik langsung sekali. Pasti sudah sangat yakin. Tentu saja, Ting Sue adalah Phoenix sejati. Darahnya pasti membuat batu suci bersinar. Sedangkan orang tertentu
hanya bisa mengada-ada. Yang mulia pangeran kedua bercanda. Kulihat permaisurimu pucat. Kakinya gemetaran. Ini sepertinya tidak sesuai klaim keyakinanmu. Kau berbohong. Aku hanya khawatir. Untuk kakak. Sui An adalah putri takdir. Lahir dengan tanda teratai. Tak perlu khawatir. Yang harus cemas. Mereka yang ingin penipu tak tahu malu. Jiang Linzhou, kau mendunci dukun ini? Nanti ketika batu uji menyingkap kebohongannya, kursi putra mahkota MU ini masih bisa dipertahankan? Lebih baik daripada kau menganggap kerikil sebagai mutiara, menjadi bahan ejekan. Kau, kukap. Dua putra kaisar berseteru karena dua wanita. Sungguh memalukan. Uji saja untuk membuktikan. Mulailah. Baginda, biar hamba uji dulu. Tunggu. Dia penuh akal licik. Siapa tahu darahnya beracun atau terkena sihir. Untuk jaga keamanan batu, sebaiknya uji darah Ting Sui dulu. Omong kosong pangeran kedua. Aku putri takdir sejati. Terang-terangan. Tak seperti penipu. Yang berusaha. Curang secara sembunyi. Untuk menipu. Siapa kau sebab penipu? Aku bisa ramal banjir. Tebak isi kotak. Ini bukti aku putri takdir. Shirting Shua. Kau terlalu banyak bohong. Sampai percaya sendiri? Atau mungkin wajahmu ini seperti hiasan dahimu. Karena setiap hari dilukis. Jadi tebal? Kau. Diam. Si Sui An, mulutmu saja. Pinter, tak ada lagi? Kau pikir dengan kata-kata bisa selamat? Setiap kata Sui An benar. Justru kau yang tertipu. Baik. Jika kalian sangat yakin, bagaimana jika kita tambah taruhan? Agar tak dibilang aku zalim. Taruhan apa? Jika kau kalah, tak hanya mengaku tipu raja. Dosa membunuh ayah, hukuman mati musim gugur, juga harus sembah 3 kali. Hari ini dari aula ini, merangkak keluar. Si Sui An, berani atau tidak? Go. Baik, aku terima taruhan. Tapi jika aku menang? Yang mulia pangeran kedua Si Ting Sui, lalu apa konsekuensinya untuk kalian berdua? Mustahil. Tapi karena kau minta taruhan, sebutkan permintaanmu. Aku ingin kau mencungkil kedua matamu. Shirting Shua. Bersujudlah di depan ranjang ayah. Kau tahu 99 kali sebagai penebusan. Berani kalian bertaruh? Tentu berani. Shi Suian, akan kubuktikan padamu, siapakah gadis terpilih dewata sejati. Baik. Tunggu. Ada masalah apa lagi? Kau tekad? Sekarang mau mundur? Kakak bercanda. Menurutku, karena akulah yang pertama diragukan, maka aku yang harus membuktikan, supaya kakak tak lagi meragukan. Bersinar, ayahanda kaisar bersinar. Ini. Paduka, Batu Ujian Langit Beriksi. Permaisuri pangeran kedua memang memiliki aura terpilih. Untung sudah siap siaga. Besok uji takdir di hadapan kaisar. Aku masih ragu, bagaimana jika... Swear, kaulah gadis terpilih sejati. Tak perlu takut. Besok ayahanda akan memerintahkan menggunakan Batu Ujian Langit. Setelah kau membuktikan takdirmu, akan kuhancurkan Si Sui An hingga tak bersisa. Batu Ujian Langit. Namanya terdengar familiar. Yang Mulia Perdana Menteri. Ini adalah batu kembar ujian langit. Memiliki sebagian kekuatannya. Kuwadayakan untuk Paduka. Jika dapatkan batu kembar ini, besok bisa mengelabui batu ujian. Tak kusangkakan, Si Sui An, batu kembar ini bisa memberikanku kekuatan mirip tenaga terpilih sementara. Cukup untuk menipu batu ujian. Sekarang giliranmu, Si Sui An. Akan kulihat bagaimana penipu. Ini membela diri. Batu ini adalah relik suci. Bagaimana dia bisa menipu relik suci ini? Apa yang terjadi? Mungkin Batu Jian Sudah dimanipulasi Si Ting Sui?
Bagaimanapun juga, aku akan lindungi Sui An sampai akhir. Kenapa Shi Suian jadi takut? Apa kau lihat pertanda takdir dari Sui? Takut ketahuan dirimu penipu? Kakak, sekarang mengaku masih ada waktu. Agar tak memalukan diri. Darahmu tak bisa menyatu, nanti malah memalukan. Bisik-bisik saja kalian bodoh. Berani kau menghinaku? Dasar wanita berdosa. Siapa yang berani? Dasar bodoh penjahat. Mana ada yang tak bisa kukutuk? Kakak Jiangan Lansang. Hari ini akan terbukti. Kau pasti mati. Baiklah. Kita lihat siapa yang mati dulu. Ayahanda. Kebenaran akan terbukti saat diuji. Mohon ayahanda mulai pengujian. Shi Sui An, kau yakin? Jika batu uyan tak berzina. Kau bersalah menghina raja. Pasti kau mati. Yang mulia, hamba siap. Mohon segera lakukan ujian. Baik, mari kita mulai. Kakak, batu ujian langit ini tidak bereaksi sama sekali. Darahmu, bukan darah putri terpilih langit. Shi Suian, identitas putri terpilih langit sudah jelas. Kali ini kau tak bisa berkelit lagi. Si Sui An, kau masih punya alasan? Yang mulia hamba. Ayah, batu ujian langit menyala. Ini hanya cahaya redup. Mungkin ini, sisa darah suci Ting Sui si putri langit. Apa artinya ini? Benar. Cahaya batu ujian langit ini mulai bertambah terang, meski lebih redup dari saat putri kedua meneteskan darah, tapi nyaris setara. Kecerahannya hampir sama. Jangan-jangan mereka berdua putri terpilih langit? Mungkinkah ada dua putri terpilih? Tidak mungkin. Yang mulia, putri terpilih langit muncul 100 tahun sekali. Tak mungkin ada dua sekaligus. Kakak benar bicara. Putri terpilih satu-satu pasti aku. Ini sisa darah suci yang kuteteskan sebelumnya. Sehingga batu ini menyala lagi. Mohon yang mulia adili. Ayah, Ting Sui benar. Shi Suian hanya numpang chameleon Ting Shui. Legipula cahaya ini masih lebih redup dari miliknya. Identitas putri langit sudah jelas. Mohon ayah beri perintah untuk menghukum si Sui An. Ayah, jangan. Mungkin ini kesalahan. Pas d'abattu, Jianlongji. Pangeran tertua terbutakan cinta. Batu ini benda suci. Mana mungkin salah? Mohon ayah beri perintah untuk menghukum si Sui An dengan hukuman mati. Sebagai contoh. Ayah, jangan lakukan ini. Anakmu bersumpah dengan nyawa. Sui An. Dia tidak menipu yang mulia. Dialah putri langit sejati. Mohon yang mulia adil. Gelar putri langit Sui An, anugerah langit, bukan hasil rebutan. Suian rela berbakti pada negara. Tapi ada yang menghasut. Mohon yang mulia bijaksana. Ayah, yang asli sudah jelas. Jiangan Denga Si Pengkina, yang menyakiti hati putri langit. Putri langit penopang negara. Tak boleh lukai hatinya. Batu ujian sudah tunjukkan hasil. Kuminta, Ayah. Shi Suian menipu kerajaan, mengaku palsu, penjarakan dan eksekusi musim gugur. Ini mustahil. Batu ujian, cahaya pelangi dari mana? Inikah cahaya pelangi legendaris? Lambang putri langit sejati. Yang mulia, si Sui An putri langit sesungguhnya. APA. Tak mungkin. Batu kenapa memancar pelangi? Ini mustahil. Tingsila, putri langit sejati. Sayal, sudah susah payah dapat gelar ini. Hampir saja bisa menghancurkan si Sui An, menjadikannya ke neraka. Bagaimana caraku membela diri sekarang? Cahaya pelangi Tuyuvana. Dewi takdir yang ditunjuk langit. Ini pasti tanda Dewi takdir. Hanya dia yang punya cahaya ini. Shi Ting Shui. Berani-beraninya kau menipu Kaiser. Ini, apa yang terjadi? Batu penguji surgawi adalah benda sakral. Bagaimana bisa meledak? Penasihat, apa penjelasanmu? Ani. Waktu yang tepat tiba. Tadi itu, masa depan. Serpihan ini mengandung sisa kekuatan Dewi Takdir yang membuatku melihat masa depan. Tahi lalat di lihir Shi Ting Shui. Sama persis dengan punyaku.
Dulu sebelum jadi penasihat kaisar, aku memperkosa seorang wanita, pura-pura mati untuk lolos. Dengan tipu muslihat, akhirnya jadi penasihat kaisar. Wanita itu melahirkan anak perempuan. Si Tingsue ini Ternyata anakku. Penasihat. Penasihat. Paduka. Mengapa batu penguji meledak? Mungkin tak mampu menahan kekuatan Dewi Takdir. Ayah benar dalam keputusannya. Dari semua ini, Suivant la Dewi Takdir Sejati. Tingshue. Apa yang terjadi? Bukannya kau Dewi Takdir yang asli? Aku. Tampaknya, si Suian adalah takdir kekaisaran Qi. Tidak. Paduka. Sure Tingshue la Dewi Takdir. Apa katamu? Cahaya pelangi itu jelas membuktikan, aku Dewi Takdir sejati. Kenapa kau? Bukan begitu. Permaisuri Pangeran Kedua adalah Dewi Takdir sesungguhnya. Asalkan kita jaga status Tingsue sebagai Dewi, nanti bisa aku akui dia. Dia pasti bisa membantuku meraih kekuasaan. Penasihat, kau bilang, cahaya pelangi. Lamban Dewi Takdir. Tapi sekarang ko inkar janji. Ada apa ini? Penasihat, dalam hal ini, kau harus beri penjelasan. Yang masuk akal padaku. Paduka, izinkan hamba menjelaskan. Batu penguji adalah benda ilahi, tidak mungkin meledak sendiri. Kecuali ada yang memanipulasinya. Penasehat. Apa maksud ucapan ini? Bicaralah langsung. Saat putri kedua melakukan ritual tetes darah, tidak hanya ada cahaya emas, batu ujian juga tetap utuh. Saat si Suian meneteskan darah, batu ujian tiba-tiba retak. Tak ada yang menyentuh batu ujian. Yang bisa memanipulasi ini, hanya bisa kamu, si Suian. Ali Nujum Janganasal Bikara. Benarkah ini? Hamba tak berani membohongi Yang Mulia. Tingshue, aku sudah tak, kaulah anak terpilih sejati. Hampir tertipu oleh Shuian, si wanita licik ini. Shuian, keterlaluan liciknya, banyak akal busukmu. Kenapa ahli Nujum membantuku? Tapi ini keuntungan bagiku, bahkan langit berpihak padaku. Kau pantas dikalahkan. Kakak tak menyangka, kau masih punya trik, demi merebut posisiku. Kau menghalalkan segala cara. Sure Tingshue. Aku tak tahu konspirasi antara kalian berdua. Tapi tuduhan kosong ini Takakan Kiterma. Putriku Tingshue. Ayah akan jamin statusmu sebagai anak terpilih. Yang Mulia, si Suian palsukan identitas. Hukum dia berat. Bukti batu ujian jelas, ahli Nujum pun menjamin. Identitas sejati sudah jelas. Hukum dia. Hukuman berat. Ada yang janggal. Ayah, ahli Nujum Plin-Plen, ucapannya tak konsisten. Pasti ada konspirasi. Arab selidiki. Langit tahu identitas Suian. Mohon selidiki. Ahli Nujum tahu segalanya. Dia pahlawan kerajaan. Mana mungkin salah, kalian saling tuduh. Hari ini harus ada keputusan akhir. Tanda bahaya datang. Hari ini si Suian harus mati, agar putriku bisa jadi anak terpilih. Hidupku pun tenang. Yang Mulia, hamba yakin, istri Pangeran Kedua lah anak terpilih sejati. Shuian jahat. Bukan hanya palsukan identitas. Rusakan batu ujian. Sebarkan wabah sengaja. Dia ancaman negara. Harus disingkirkan. Omong kosong. Ayah. Hukap, keberadaannya merusak nasib kerajaan kita. Linsu, kau tertipu. Terkecoh wanita jahat ini. Ayah. Yang Mulia. Diam. Pengawal. Si Suian bersalah. Pembunuhan dan pengkhianatan. Masuk penjara. Eksekusi musim gugur. Jangan ayah. Kumohon. Hamba tak bersalah. Hanya berharap Yang Mulia tak termakan fitnahan. Semoga kerajaan makmur abadi selamat. Bawa pergi. Tunggu. Kau mati terlalu mudah, sayalan kau. Karena kau sudah kalah. Penuhi janji taruhan kita. Jika kau kalah,
tak hanya mengakui kejahatan pada kaisar, dosa membunuh ayah, akan kau hadapi hukuman mati musim gugur. Kau juga harus bersujud 3 kali, hari ini dari aula kekaisaran ini, merangkak keluar. Benar, kakak. Ini taruhan yang kau sepakati sendiri. Xi Suyan, kau palsukan identitas Ting Xue sebagai putri terpilih, membuatnya menderita. Sekarang sujud 99 kali padanya, sebagai permintaan maaf. Kalian kejam sekali. Paduka tak percaya padaku. Memasukkanku ke penjara untuk dieksekusi. Tapi jika harus bersujud pada mereka, lebih baik aku mati. Ayahanda. Adikku sengaja menghina keluarga kekaisaran. Janganlah terlalu picik, merusak martabat kekaisaran. Lin Zhu, kau sudah gila? Membela wanita terpidana ini. Sudahlah. Yu Qing, urusan ini kuberikan padamu. Baik, ayahanda. Ting Xue, bagaimana kau akan menghukumnya? Seperti kata kakak Yu Qing, buat dia bersujud 99 kali padaku. Membuatku bersujud pada kalian? Mimpi. Ini bukan pilihanmu. Pertendak. Sujud. Lepaskan dia. Jangan coba halangi. Magia. Lepaskan dia. Le Pascan. Pengawal. Lepaskan dia. Le Pascan. Suyan. Lin Zhou, kau benar-benar keterlaluan. Suyan. Untuk seorang terpidana, hingga saling bunuh sesama saudara. Aku takkan membiarkan ini. Lanjutkan. Suyan. Kalian berdua lucu sekali. Kakak kejam sekali. Kak Yu Qing, kakak tak bersungguh-sungguh bersujud. Jenga, gunakan tenaga. Kau bila makan? Le Pascan. Ayahanda. Suyan putri Perdana Menteri, walau sekarang terpidana. Tak boleh dihina begini, jika tersebar. Bukankah akan membuat para menteri kecewa? Kakak, kau sendiri bilang dia terpidana. Dia tak hanya menipu kaisar, tapi juga bunuh ayahkan perempuan beracun ini. Layak dapat hukuman apapun. Masih belum ada keputusan final. Kau terburu-buru menghukum Suyan. Apa maksudmu sebenarnya? Mohon ayahanda hentikan eksekusi. Hentikan. Yu Qing, lihatlah. Paduka, permaisuri pangeran kedua putri terpilih. Penjaga negara. Utamakan keinginannya, jangan langgar kehendaknya. Apalagi, Xi Suyan telah melawan putri terpilih. Jika tak dihukum, takutnya langit akan menghukum dan... Penasihat Kerajaan. Jangan Komenizatkan orang Dongan Omongkozon. Kau. Perkataan penasihat kerajaan memang benar adanya. Ayahanda. Diamlah kau. Yu Qing, laksanakan sesuai keinginan permaisuri pangeran kedua. Baik, ayahanda. Ting Xue, menurutmu bagaimana hukuman untuknya? Penjahat sudah seharusnya merangkak keluar. Suyan, kau memang pantas, wanita berdosa yang pantas disiksa. Membiarkanmu merangkak keluar, sudah merupakan belas kasih terbesar. Jiang Yujing. Kalian boleh saja mengenaku. Tapi jika aku bisa bertahan sampai hari rehabilitasiku, kalian akan mendapat ganjaran setiap. Xi Suyan, aku paling benci sikapmu yang sok mulia ini. Sekarat pun tak mau merengek-rengek. Aku sengaja akan menginjakmu sampai ke lumpur paling hina, agar kau takkan pernah bangkit lagi. Kau berani? Kau. Suyan. Lin Zhou. Xi Suyan, kau yang statusnya tahanan, berani menampar selir pangeran kedua, Ting Xue. Bagaimana menghukumnya? Kakak, kalau kau tetap bersikap begitu, akan kulihat seberapa keras tulangmu ini karena kau tak mau merangkak keluar. Kaki ini tak kau perlukan lagi. Bawa pentangan berduri. Hajar. Jangan. Tidak boleh. Suyan. Yang mulia pangeran pertama. Ayah, putramu mohon padamu. Izinkan putra menggantikan hukuman Suyan. Bercanda.
Seorang pangeran utama. Bersedia membela tahanan, memohon pengampunan? Kau sungguh mengecewakan. Setelah urusan hari ini selesai, kau harus dihukum untuk merenung. Ayah, Sui An benar-benar gadis terpilih. Ayah akan menyesal nanti. Pukul lagi. Hantam. Lebih keras. Shi Suan, di kehidupan lalu kau palsukan takdir. Memisahkan aku dan Ting Sue selamanya. Di kehidupan ini, mau kuturuni lagi kesalahan sama? Ini hukuman yang pantas untukmu. Zhang Yuqing. Di kehidupan lalu kau hianati cintaku. Kini kau hinakan aku lagi. Shi Shue kau kuri takdirku. Bunuh ayahku. Aku dan kalian musuh abad. Demi balas dendam ini. Walau bereinkarnasi ribuan kali, akan kutetapkan balas kalian. Pukul. Hajar habis-habisan, patahkan kakinya, remuk tulangnya. Suivant. Mafkan Aku. Tak mampu kulindungi dirimu. Apa maksudmu? Ke ayah kandungku? Benar. Tapi katanya, ayah kandungku memperkosa istri Perdana Menteri sehingga aku lahir. Lupakan masa lalu. Shwer, di belakang lehermu, ada tahi lalat merah. Yang sama persis dengan punya. Saat kuambil pecahan batu itu, baru kusadari, ternyata kau adalah putri kandungku. Begitu rupanya. Penasihat kerajaan. Kaulah bajingan yang menghina ibuku. Bagaimana, Ting Sue? Puas? Puas? Tentu saja puas. Kakak, asal kau merenjak minta ampun. Sujud 3 kali kepadaku, lalu merengkak seperti anjing. Keluar dari sini. Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan ikatan saudari kita, membuat kau mati terhormat. Shi Shue. Tahukah kau guru negara tiba-tiba memihakmu? Paduka. Saatnya masukkan dia ke penjara bawah tanah. Karena kaulah anak kandungnya. Kau. Apa katamu? Dulu, guru negara hanyalah preman jalanan. Ibuku diperkosa saat pulang kampung oleh pria itu, lalu melahirkan. APA. Apa katamu? Ayah kandungku adalah guru negara. Pantasan sikapnya berubah, menobatkan aku sebagai terpilih. Jangan dengarkan omong kosong si penyihir ini. Dia hanya ingin cuci tangan dengan menfitnah aku dan Nona Si. Benar. Rahasia ini harus tetap tertutup, atau nyawa kami terancam. Kakak, kenapa kau memfitnahku dan guru negara? Benar. Ting Sue putri kedua Perdana Menteri. Mana mungkin anak guru negara mantan preman? Kau berani memfitnah mereka. Perkataan menggelikan ini. Perani kau yukapkan. Perkataan ini sungguh tidak masuk akal. Sui An sudah tidak waras. Masukkan ke penjara menunggu hukuman. Sayap. Paduka, semua yang kuucap benar. Yang mulia Pangeran pertama, Enggak kedengan kejadian yang pernah diceritakan ayahku. Dulu, Ibu Sui An diperkosa saat pulang kampung oleh preman jalanan, sehingga lahirnya dia. Ayaonda. Perdana Menteri Pernamenge Laskan. Azaluzul Shitangsu. Dia benar anak dari istri Perdana Menteri yang diperkosa preman. Kau mengada-ada. Ini masalah serius. Apakah ini benar? Menyangkut kehormatan istri Perdana Menteri. Hamba tak berani berbohong. Semua yang kuucap benar. Paduka, Yang Mulia Pangeran, pasti dihasut si penyihir itu. Andai ini benar. Shi Sui An. Bagaimana kau tahu? Guru negara adalah ayah kandung Ting Sue? Paduka, hamba punya bukti. Shi Shue kau. Shi Suan, apapun rencanamu, takkan kubiarkan berhasil. Aku anak Guoshi, lalu kenapa? Bawa rahasia ini ke kubur saja.
Si Tingsue, apa maksudmu ini? Aku hanya mengobrol dengan kakak perempuan. Si Suian, jika ada bukti, segera serahkan. Yang mulia, kekuatan takdirku bisa meramal masa depan. Batu ujian yang pecah itu. Yang mulia, dia tetap bandel, masih klaim diri utusan takdir. Tak ada penyesalan. Pasti dia dendam padaku dan Nona Si. Hingga fitnah kami. Mana mungkin ada bukti? Benar, kakak bilang tadi. Dia iri padaku. Wushi berkata benar. Yang mulia, hamba punya bukti. Benar-benar ada. Si Suian jangan ngeles. Hingga kini tak juga bertobat, bahkan fitnah Guoshi dan hubungan Swear. Ini pengenon pada utusan takdir. Aku harus menghajarmu sendiri. Yang mulia, benar ada buktinya. Mohon percaya hamba. Lihatlah. Kukap. Hina utusan takdir itu dosa besar. Yuking, kau yang tanggani. Siap, ayahanda. Diam saja. Cepat tangkap, dia ingin kabur. Shi Swayan, kau tahu Swear kekasihku, tapi terus sakiti dia. Bahkan ingin gantikan statusnya sebagai utusan. Rela membuat fitnah. Semua ini, akibat ulahmu sendiri. Zhan Yuqing, Beraninya. Ini perintah ayahanda. Apa yang tak berani? Ling Zhou, kau biasanya bijaksana. Kini tertipu wanita licik. Mata tertutup. Sangat disayangkan. Ayahanda. Tak perlu bicara lagi. Yuking, eksekusi. Penjaga sebelumnya terlalu lemah pukulnya. Shi Swayan, takkan ku merahi. Kalau kakak kesakatan, ingat minta ampunnya. Ambil pecahannya, tunjukkan. Ada bukti di pecahan. Tangerine. Pecahannya ada bukti. Ternyata begini. Ayahanda. Jangan diambil, yang mulia. Kau bilang, ke ayah kandungku? Benar. Tapi katanya, ayah kandungku memperkosa istri Perdana Menteri hingga ada aku. Lupakan masa lalu. Swear, di belakang lehermu. Ada tanda lahir merah yang sama persis dengan ayahmu. Inilah yang kudapat saat memungut. Fragment batu ujian langit. Dan baru kusadari. Kaulah putri kandungku. Banadia. Banadia. Berhenti. Salaka. Jangan-jangan Kaisar. Penasihat kerajaan, kau berani sekali. Berani menipu Kaisar. Paduka, hamba tidak berbohong. Masih berani membantah? Fragment batu ujian langit ini. Masih ada sisa kekuatan, ramalan putri nasib. Aku telah melihat masa depan. Dari fragmen ini, kau benar-benar ayah kandung Shi Tingsue. Kalian berdua mempermainkan Kaisar. Sungguh kurang ajar. Paduka, Tenangla. Pasti Shi Swayan. Mengguna sihir penipu. Benar Paduka. Sebagai penasihat kerajaan, hamba sisha pada Paduka. Mana berani menipu? Pasti si penyihir Si Suian merencanakan trik kotor. Benar ayahanda, sejak kecil Swear adalah putri kedua Perdana Menteri. Mana mungkin anak Freeman jalanan? Shi Swayan berusaha kabur dari hukum. Jangan percaya baca muda. Mana yang benar salah? Ayahanda pasti tahu. Paduka. Telemelihat masa depan. Tentu tahu. Di belakang telinga penasihat, ada tanda lahir merah sama. Periksa saja langsung jelas. Perkataanmu masuk akal. Paduka, percaya pada hamba. Paduka, hamba putri nasib. Putri kedua Perdana Menteri. Jangan percaya, ombong wanita ITU. Benar Paduka. Penggawal. Periksa. Sayap. Paduka. Kalian benar ayah anak. Tanda lahir merah sama persis. Sama seperti yang kulihat. Di masa depan, seperti kata Si Suian, kalian memang ayah anak. APA. Tingsue anak penasehat? Benar. Di fragmen batu ujian langit, ada sisa kekuatan nasibku. Penasihat bisa melihat masa depan. Makanya, perkataannya kontradiktif. Ingkar janji. Tingsu, kau anak penasihat? Ti. Tidak.
Kakak Ching, percayalah padaku. Paduka, percayalah pada hamba. Hamba putri nasib sejati. Jika kau anak penasihat, perkataannya tak bisa dipercaya. Ayanda. Darah Sui An bisa membuat batu ujian langit berpendar. Membuktikan dialah putri nasib sejati. Shi Sui An, Beng Unla. Terima kasih Paduka. Penasihat kerajaan, Suda Kupakayai. Kau tega menipuku. Paduka hamba tidak. masih berani membantah? Bukti jelas, kau menghina istana. Penasihat, kau pantas mati. Guru negara, kau pantas mati. Baginda, hamba tahu salah. Baginda, Walau hamba tahu, Si Tingsue adalah putri hamba, tapi hamba tidak memihaknya. Dialah putri terpilih langit sejati. Omong kosong. Putri terpilih langit. Haruslah keturunan Perdana Menteri. Bukankah guru negara sendiri yang bersumpah dahulu? Kau ingkar janji tanpa penyesalan. Guru negara, kau habiskan segala cara membela. Hanya agar Si Tingsue jadi putri terpilih, agar kelak dia bisa. Jika kau di penjara, Dia bisa bebaskanmu. Dan rehabilitasi nama. Bukan begitu? Penggawal. hamba. Kopet jabatan guru negara, turunkan jadi rakyat. Masukkan penjara tunggu hukuman. Baginda, Baginda. Ampuni hamba sekali ini. Lihatlah pengabdian hamba selama bertahun-tahun. Maafkan hamba sekali ini. Baginda, Baginda. Kau kuma preman jalanan. Sangka kau bintang turun. Dari langit ternyata dusta. Sekian tahun kau hanya tipu daya dan kebohongan. Bawa pergi. Sayap. Baginda, Ampuni hamba kali ini. Baginda. Kasahanalah hamba. Baginda, Baginda, Baginda. Adik Palsi Yang Kari. Gelar putri terpilih. Sekarang giliran. Kutunjukkan kebusukanmu. Baginda, aku benar putri terpilih. Lihat tanda teratai di dahi. Batu ujian pun bersinar. Kakak King, kau pun tak percaya? Ayahanda. Mungkinkah si Sui An dan guru negara berkomplot? Shwell. Dasar bebal. Lihat baik-baik. Jangan lihat. Lupakan masa lalu. Schwer, di belakang lehermu. Ada tanda lahir merah, sama persis dengan ayah. Ini baru kusadari setelah memunggi pecahan batu ujian. Saat itulah kau putri kandungku. Kakak King. Shi Tingsue. Rupanya di kehidupan lalu, dan kini kau tetap bohong. Kakak King, aku sadar salah. Kasahanalah sedikit dulu. Tolong aku, asal bisa hidup. Apapun akan kulakukan. Ikatan cinta? Dengan penipu sepertimu, tak ada ikatan apapun. Seharusnya kutinggalkan di kuburan massal. Saat itu juga. Kakak King, ku cintai kau. Jangan biarkan aku mati. Anak preman jalanan, dengan kulit curian dan mulut penuh dusta, berani mengaku putri terpilih? Kau pikir pantas mendapat hatiku? Shi Tingsue, kau tipu raja. Dengan klaim palsumu. Bunuh ayah angkatmu. Jahat pada kakak. Hancurkan istana. Kau pantas mati. Ampun Baginda. Kasahanalah hamba. Penggawal. Cabut semua gelar dan hak istimewa Si Tingsue. Turunkan statusnya menjadi budak istana. Bekerja di biara pencucian yeting. Eksekusi hukuman mati musim gugur. Seret budak ini keluar. Sayap. Aku putri Perdana Menteri. Aku tak mau jadi budak. Aku tak mau mati. Ini semua salahmu Si Sui An. Mengapa kau dilahirkan mulia? Terlahir sebagai Phoenix? Mengapa kau putri terpilih langit? Aku tidak terima. Akulah putri terpilih sebenarnya. Akulah yang. Tamparan ini untuk pencurian identitasku dan perusakan istana. Tamparan ini untuk pengkhianatan dan pembunuhan ayahku. Shi Tingsue. Kau gambar hiasan dahi ini tiap hari. Terlalu sering melukis, sampai mengira itu nyata. Topeng yang dipakai lama, tetaplah palsu. Takkan pernah jadi nyata. Shi Suan. Akan kuhancurkan wajahmu. Keras kepala. Bawa dia pergi. Berdasar apa? Akulah putri terpilih. Akulah. Shi Sui An. Hamba hadir. Tabah dalam cobaan. Tegar dalam kesulitan. Berbakti, bijaksana, dan berani. Minyel amatkan rakyat. Inilah keadilan langit. Kaulah putri terpilih. Kedudukanmu setingkat di bawahku. Hamba sungguh tersanjung. Hanya ingin berbuat maksimal, agar tak mengecewakan Paduka.
Dan Tactical Dari Takter. Link zu. Aku Zalatu kalian berdua. Kursi putra mahkota masih kosong. Hari ini aku memutuskan. Ayah. Hari ini kuputuskan. Jiang Lingzhou jadi putra mahkota. Tinggal di Istana Timo urus negara. Kokohkan pondasi negara. Ayah, kursi putra mahkota sangat vital. Tak boleh diputuskan sembarangan. Yu King. Sebagai pangeran kedua, kau perkaya fitnahan penjahat. Membuatku percaya si penipu. Jika bukan anak kandungku, sudah kukirim ke penjara. Gelar putra mahkota Lingzhou, kuserahkan padamu. Anakmu akan berusaha maksimal. Selain itu, posisi permaisuri hanya untuk putri terpilih. Shi Zuian. Berbudi luhur dan berbakat. Pasangan sempurna. Mulai hari ini jadi permaisuri. Upacara pernikahan segera digelar. Hamba anakmu bersyukur pada karunia ayah. Sang Kaisar bijaksana, Paduka Putra Mahkota O Permaisuri, panjang umur, 1000 tahun. Waktu baik telah tiba. Sembahyang pertama, langit dan bumi. Pasangan sempurna, jodoh surgawi. Sembahyang kedua, kaisar dan permaisuri. Bersatu hati membangun negara. Saling sembah suami istri. Upacara suci mengikat jodoh abadi. Tunggu. Paduka pangeran kedua. Hari ini hari pernikahanku dengan Lingzhou. Apa maksudmu datang ke sini? Lingzhou, panggilannya mesra sekali. Kau tak boleh menikahinya. Kau hanya bisa menjadi istriku. Di kehidupan lalu, di hidup ini pun tetap begitu. Paduka pangeran kedua. Suian sudah melupakan masa lalu. Yang ku ketahui hanyalah, sekarang aku adalah permaisuri pangeran. Suamiku adalah Lingzhou. Tidak, Suian. Kau selalu mencintaku, bukan? Kau tak boleh menikahinya. Sinta. Jiang Yuking. Saat kau menghunus pedang, Ketebuo, cintaku pada telah habis terkikis. Tidak, bukan begitu. Saat kau bersekongkol dengan Si Ting Sui, perasaanku pada hanya tinggal kebencian. Tidak. Ini semua kesalahpahaman. Dengarkan penjelasanku. Ini salah Si Ting Sui. Dia yang menipuku. Sekarang dia di penjara. Tak ada yang bisa memecah belah kita. Mari kita mulai lagi. Jiang Yuking. Perasaan hatiku padamu telah layu tak bersisa. Kini hatiku, bagaikan lentera bagi Buddha, hanya menyala untuk satu orang. Orang itu. Bukan kau. Mohon kendalikan diri, Paduka. Adik kedua. Hari ini hari pernikahanku. Dangang suis-lui. Jika kau ingin minum anggur bahagia, silakan bergabung. Tapi jika ada niat lain, lebih baik pulanglah. Paduka, mohon segera meninggalkan tempat ini. Aku tak percaya. Kurang ajar. Jiang Yuking. Hari ini pernikahan kakakmu. Jadi berhentilah membuat ulah, segera pergi. Yuking, cepat pergi. Baik, berkata tak bersaya, lentera bagi Buddha pula. Shi Suian. Tak kusangka di hati, aku sudah seperti sepatu usang. Shi Suian, Zhang Lingzhou, dan ayahanda kaisar. Kalian semua telah mempermalukanku, merebut cintaku, menghancurkan masa depan. Dasar anak durhaka, bawa dia pergi. Tangkap aku, mimpi. Lindungi Kaisar. Kau anak durhaka berani memberontak. Ayah, ini semua karena paksaanmu. Bunuh Kaisar zalim ini. Dan si pencuri tahta ini, serta sang putra mahkota. Bunuh mereka semua. Bienu.
Anak durhaka. Kau benar-benar durhaka. Ayah. Ayah, hati-hati. Linzhu. Paduka. Pemberontak sudah menyerah. Tunggu keputusan ayahanda yang masih melawan. Bunuh yang melawan. Linzhou, kau baik-baik saja? Luka kecil tidak apa. Pangeran kedua Jiang Yuking. Melakukan pengkhianatan Kei. Hukuman mati untuk pemberontak atas dasar darah kerajaan. Diberi racun untuk mati terhormat. Jasadnya tetap utuh. Dicabut status bangsawan. Dihapus dari silsilah kerajaan. Ini mustahil. Ini pasti mimpi. Bawa pergi. Akulah yang dipilih takdir, patut mendampingi tahta. Akulah yang berhak atas tahta. Akulah. Linzhu. Ayah sudah tua dan lelah. Bencana besar ini adalah aib keluarga kerajaan. Kau tetap tega dalam krisis. Setia dan berbakti. Bijak dan pemberani. Pantas memimpin negeri ini. Ayah, apa maksudmu? Mulai hari ini, ayah turun tahta jadi kaisar emeritus. Tahta diserahkan ke putra mahkota Jiang Linzhou. Ditemani permaisuri pilihan langit. Ini keputusan resmi yang sakral. Hamba akan berjuang mati-matian, melindungi kekaisaran, menjaga perbatasan, dan menandang Shirakia. Hamba bersumpah atas takdir. Akan mendampingi Paduka. Berjuang bersama, sampai akhir hayat. Anak baik, bangunlah. Hidup Kaisar Emeritus. Hidup sang Kaisar baru.